Dulu ada yang masuk ke YouTube-nya ke somnya kita yang dan Cemumek yang diserupakan yang nanya, "Oh, kamu ini tidak memberitakan Injil kok nuduh saya ya." Orangnya nggak anonim tapi saya tahu tuh suaranya dan Cemumek, saudara ya. Nah, terus saya bilang, kamu tahu nggak Injil itu apa? Ngasih makan itu adalah Injil, saudara. Anda kasih makan orang miskin di pinggir jalan, itu Injil. Injil, Evangelion. Kabar baik, kabar sukacita. Kalau Anda ngasih makan, ya itu tadi ya, kalau anonim ngasih bolunya ada racunannya, itu bukan kabar baik. Tapi kalau anonim, tiba-tiba ngasih ke Aldo kue tart, enak sekali, dan gak ada racunnya, oh itu namanya Evangelion, kabar baik. Itu kabar baik, saudara. Seorang Aldo dikirimin, coba, saudara ya. Aldo ini ternyata banyak fansnya juga nih. Itu kabar baik. Jadi Anda jangan membatasi kabar baik itu Anda kudu khotbah, bertobatlah kalau nggak masuk neraka. Bukan seperti itu bukan hanya seperti itu. Saya lakukan seperti itu, saudara ya. Nah, ini contoh nih. Tapi memang, ini kan orang di Belanda, saya dari Indonesia sudah begini. Kadang-kadang saya mikir ya, kalian dasar pecundang kalian itu ya. Wah, kamu kan di Belanda enak, bisa begini, bisa begitu. Saya dari di Indonesia sudah begini gayanya, saudara. Ya, ustadz saya samperin. Di Facebook saya ngomong, memang saya main YouTube baru di sini. Karena dulu saya nggak tahu. Kalau dulu saya sudah ngerti cara main YouTube, saya sudah lakukan dari dulu ya. Cuman saya tahunya kan di Facebook. Saya di Facebook sudah begini, saya tampak muka, saya ngomong ya. Makanya Facebook saya dibredel sama Menkominfo itu. Foto-fotonya hilang semua ya, ada ribuan foto-foto keluarga segala macam. Waduh. Bang Ardo. Ya, Pak Paul. Ya. Aku pengen nanya Pak Paul. Begini, ini ada dua pertanyaan ya. Satu minggu ini Argo jumpa sama orang-orang Kristen ya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh Pak Paul. Begini. Kalau kita membaca di firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 dan Lukas 5 ayat 10 dan 1 Korintus 3 ayat 16 kan kita kan sebenarnya setiap orang Kristen diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil tanpa kecuali ya, pribadi lepas pribadi. Nah, tapi yang Argo jumpa Pak Paul, mereka mengatakan bahwa lah itu kan tugas gereja. Gereja kan sudah mengutus misionarisnya untuk memberitakan Injil. Nah, jadi apa gunanya orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja ini? Argo bilang begitu Pak Paul. Kan ayatnya udah jelas, setiap individual kita diharuskan memberitakan Injil. Nah, mereka tetap bersikukuh bahwa itu tugas gereja. Nah, itu tanggapannya Pak Paul gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada sebuah video masuk ke HP Argo yang mengirim orang Kristen juga, dan di situ Argo berdebat bahwa di Amerika beberapa hari yang lalu heboh apa namanya itu dia apa namanya itu lupa gue Argo namanya Pak Paul apa kayak macam kayak kebanggaan rohani Pak Paul, semacam kayak kebanggaan rohani selama 3 hari 3 malam. Begini nih orang Kristen, ternyata semenjak adanya internet dan semenjak orang mengenal Yesus, semuanya berhiporia sampai 3 hari 3 malam. Ini baru mantap. Nah, Argo bilang Pak Paul, untuk apa kita berhiporia gara-gara kebanggaan rohani sampai 3 hari 3 malam, tapi nggak ada buahnya. Nah, tetapi orang-orang Kristen ini kok cenderung ke apa lagi ya, berhiporia Pak Paul gitu. Kira-kira tanggapan Pak Paul gimana itu Pak Paul? Itu saja Pak Paul, terima kasih. Iya ya Bang Ardo ya. Bentar, selamat ulang tahun dulu nih Bang Ardo nih. Iya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Cuman ini nih ya, ini ada kejadian lucu Bang Ardo nih ya, ada kejadian lucu nih. Orang dikirimin bolu sama anonim. Kalau kirim Ardo tuh jangan anonim saudara ya. Kalau kirim Anda kalau kirim ke saya makanan atau kirim ke aktivis yang ada di komunitas kita, saudara, jangan anonim, saudara. Ya, sebab kalau Anda kirimnya anonim, ya nanti kita pikir aja macam-macam, saudara. Anda kirim makanan jangan anonim. Ya, kayak Bang Ardo kemarin bikinnya anonim, karena Bang Ardo ini belum menghayati Markus 6 ayat 15, saudara ya. Waduh, ini dikasih bolu
dikasih kue tas sama anonim. Padahal yang anonim ini begitu perhatian sama Bang Ardo ya. Karena anonim jadi dia pikir apa saudara nih? Gue gak coba. Jadi selanjutnya Anda bisa pikir sendiri. Oke, kita lanjut yang lain saudara ya. Pokoknya kalau kirim makanan jangan anonim saudara ya. Nah, jadi memang gereja sekarang maunya itu bikin KKR ya, orang yang disuruh datang, makanya kurang efektif penginjilan di gereja itu ya. Coba dengan cara saya lakukan ya, sudah kelihatannya begitu ya, orang lalu lalang ya. Saya hitung ya, ada 100 kartu nama saudara yang saya bagikan, dan orang-orang itu selalu ini ya, selalu inbox, selalu kelihatannya orang-orang kan, semua orang di Eropa, kita penginjilan begini, mereka sudah lelah, saudara. Ada banyak yang berhenti nyerah. Nggak ada hasilnya. Saudara, saya dari SMP penginjilannya model seperti ini, saudara ya. Cuman dulu nggak pakai alat musik, saya pakai gitar. Cuman gitar saja, nggak pakai musik lengkap. Karena kan nggak boleh kan kalau di Indonesia, di Tegal itu loh, di terminal Tegal, saya ngamen pakai gitar, terus naik bis, ya sampai Pemalang, terus dari Pemalang pulang lagi. Di bisa yang ngamen lagu rohani, terus saya bagi-bagi traktat, saudara ya. Saudara tahu, saya lakukan itu selama 3 tahun, dan 3 tahun itu komunitas kami dari 7 orang jadi ratusan orang. Saya nginjili di mana, panennya di mana, itu cara Tuhan bekerja, saudara ya. Saya nginjilnya di mana, panennya di mana. Lalu orang yang saya injili itu, dia kan mendengar firman Tuhan, ya kan? Lalu yang panen orang lain nanti, saudara. Yang panen orang lain, saya memanen yang ditabur oleh orang lain. Kan di dalam Alkitab berkata kan, ada yang menabur, ada yang menuai. Tetapi setiap kita harus menabur. Karena dimanapun kita berada, kita tabur, nanti nuainya, ladang sudah menguning, nanti nuainya orang lain yang menuai, saudara. Nggak apa-apa, kita akan menuai yang ditabur sama orang lain juga. Itu hukumnya di dalam Alkitab ya. Ada yang menabur, ada yang menuai. Itu bukan maksudnya, oh saya cuma menuai saja, nggak bisa. Semua orang harus menabur. Tetapi, misalnya nih, saya sekarang ada di Belanda. Saya nabur di sini ya. Saya di Den Haag, saya kan tidak tinggal di Den Haag. Dan saya bekerja sama dengan gereja-gereja di Den Haag. Nah ini yang memain bassnya ini dari Rotterdam, saudara ya. Nah kita lagi mau bikin di Rotterdam. Ya, kita buka network. Nah, saya lagi di Den Haag, saya lagi ada mau ketemu besok ya, doakan ya supaya gereja ini mau. Supaya kalau saya lagi menginjil, orang kan selalu datang ngomong-ngomong kan. Lalu orang ini diarahkan kemana? Selalu tanya, Pak gerejanya di mana? Saya tidak mau gegeran sama gereja, saudara. Tapi masalahnya gereja di Belanda ini kayak dagang. Nah itu tadi ya, gemes ya, saudara, ngajarinya hedonisme. Beberapa gereja enggak, tapi kebanyakan ngajarnya pamer-pameran harta pendetanya. Makin diberkati, masa kamu kolektornya cuma 20 euro? Coba lihat, saya pakai Versace. Anjrit nggak pendeta-pendeta begini? Nah, kalau yang kasusnya Ardo itu, ya menurut saya itu, ya sorry ya, itu gerejanya kelewatan. Ya, kok bangga kalau doa 3 hari 3 malam. Bikin doa 3 hari 3 malam itu gampang. Saya dulu sering bikin acara doa semalam suntuk, doa seminggu apa segala macam, bikin gitu tuh gampang. Ya, yang susah itu ya kalau kamu pergi ke camp, masuk nginjili ratusan orang dibaptis, kayak yang saya lakukan ini ya. Tiap saya penginjilan di jalan ini ya, kita buat bensin, kita habis kurang lebih 100 euro. Ya, kita buat kasih makan mereka kurang lebih 100 euro. Kita ada persembahan kasih, kita ada kasih makan, kita bikin tenda, bikin segala macam semua. Rata-rata kita minim habisnya 300 euro, saudara. Habisnya 300 euro. Ya kan? Kalau kita bikin 4 kali ya 1000 euro minimum, ya kan? Kalau bikinnya 4 kali. Kalau kita bikinnya 2 kali ya habis 600 euro. Apakah saya dibayar? Enggak, saudara. Enggak. Ada donatur, ada donasi yang kirim ke Agios. Tapi kemarin ini ya, mudah-mudahan nanti mulai bulan
bulan Juni ya kita sudah mulai bisa tampilkan rekening kita. Sekarang ini belum boleh karena dia dinasihati pokoknya semua dirapikan dulu baru boleh ditampilkan. Gitu ya, karena itu nanti akan menjadi pertanyaan bagi pemerintah Belanda. Jadi saya ini sedang konsultasi dengan bookholder namanya. Ada bookholder lagi bantu kita untuk mengatur semua keuangan dan laporan keuangannya harusnya bagaimana. Karena ini masalah pajak-pajak di sini tuh nggak mau tahu ya, ngeri saudara ya. Pajak di sini pokoknya adil sekali, ya adil sekali. Nah, makanya saya disuruh rapiin dulu. Nah, ya, jadi itulah sebabnya kita belum tampilkan ya saudara ya. Rekening ini kita belum tampilkan. Tapi nanti mulai bulan Juni mudah-mudahan ini semua selesai dan bisa diterima. Terus kita mulai tampilkan semuanya. Rutin kita tampilkan. Bahkan memang itu harusnya ada di website ya. Karena itu websitenya kita kan ANBI. ANBI itu ya adalah sebuah yayasan pemerintah ya. Jadi kita ini menjadi yayasan milik pemerintah, milik rakyat maksudnya, bukan pemerintah, milik rakyat. Itu saudara ya. Nah, harusnya gereja itu menabur, pergi keluar memberitakan Injil. Ya, pergi memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Misalnya ya, kalian bagi-bagi traktat, ya. Anda bisa berdiakonia. Loh, Anda membagi-bagi nasi bungkus itu juga penginjilan walaupun tanpa atribut loh. Injil itu artinya kan kabar baik. Masa orang kasih makan bukan kabar baik? Ya. Dulu ada yang masuk ke YouTube-nya ke Somya kita yang dan Cemumek yang diserupakan yang nanya, "Kamu ini tidak memberitakan Injil kok, nuduh saya ya." Orangnya nggak anonim tapi saya tahu tuh suaranya dan Cemumek saudara ya. Nah, terus saya bilang, kamu tahu nggak Injil itu apa? Ngasih makan itu adalah Injil, saudara. Anda kasih makan orang miskin di pinggir jalan, itu Injil. Injil, Evangelion. Kabar baik, kabar sukacita. Kalau Anda ngasih makan, itu tadi ya, kalau anonim ngasih bolunya ada racunannya, itu bukan kabar baik. Tapi kalau anonim, tiba-tiba ngasih ke Aldo kue tart, enak sekali dan gak ada racunnya, oh itu namanya Evangelion, kabar baik. Itu kabar baik saudara. Seorang Aldo dikirimin, coba saudara ya, Aldo ini ternyata banyak fansnya juga nih. Itu kabar baik. Jadi Anda jangan membatasi kabar baik itu, Anda kudu khotbah, bertobatlah kalau nggak masuk neraka. Bukan seperti itu bukan hanya seperti itu. Saya lakukan seperti itu saudara ya. Nah, ini contoh nih. Tapi memang, ini kan kalau di Belanda, saya dari Indonesia sudah begini. Kadang-kadang saya mikir ya, kalian dasar pecundang kalian itu ya. Wah, kamu kan di Belanda enak, bisa begini, bisa begitu. Saya dari di Indonesia sudah begini gayanya, saudara. Ya, Ustadz saya samperin. Di Facebook saya ngomong, memang saya main YouTube baru di sini. Karena dulu saya nggak tahu. Kalau dulu saya sudah ngerti cara main YouTube, saya sudah lakukan dari dulu ya. Cuman saya tahunya kan di Facebook. Saya di Facebook sudah begini, saya tampak muka, saya ngomong ya. Makanya Facebook saya dibredel sama Menkominfo itu. Foto-fotonya hilang semua ya, ada ribuan foto-foto keluarga segala macam. Waduh, nggak bisa di-retrieve lagi fotonya. Jadi saya semenjak dari Indonesia, The world is very beautiful. Dan voelt u dat de wereld eigenlijk heel mooi is. And you know that Netherlands paradise. Dan weet u dat Nederland paradijs is. No sadness anymore. Geen verdriet meer. There is no regret main anymore. musik, ngomong, main Iya. musik, cerita, main musik, Spijt cerita. Hallelujah. Halleluja. Very, very precious. Alle mensen in uw leven. Goeie weg van leven. Itu saudara ya. And your life will be full. En uw leven wordt Gereja harus memberitakan Injil. Ada banyak sekali cara. Saya dari di Indonesia sudah begini, ya. Jangan ngomong kalau di Belanda enak ya bisa begitu. Saya di Indonesia sudah begini. Saudara kira saya membaptis banyak orang itu gimana caranya, saudara di Indonesia? Loh, di Indonesia saya banyak baptis orang. Ya. Orang-orangnya masih semua masih utuh, masih ada semua. Beberapa ada yang sudah mereteli ya. Ada beberapa yang dihubungi sudah nggak mau. Ya. Saya langsung tahu, oh kamu dibaptis dulu cuma mau cari surat baptisan karena mau apa begitu ya. Karena dari situ saya ngerti. Tetapi orang-orang yang masih ada ya, dan sampai sekarang pun orang yang dibaptisan kita masih ada di dalam komunitas kita, ya. Terus Siliwangi, Sans, keluarganya semua satu kampung itu ya. Ada berapa orang tuh, 20 orang kali itu ya. Terus Semarang itu satu keluarga, ya kan, Anissa dan keluarganya,
masih semua di sini masih ikut pemuritan kita. Kan aktif. Anissa malah sekarang ikut sekolah teologinya kita, saudara. Ya kan, banyak lagi, masih banyak lagi, saudara ya. Kita semua masih ada karena kita rawat. Kita merawat orang yang kita injili, kita rawat. Di Indonesia pun kita ya, kita juga rawat orang-orang yang kita injili di Indonesia ini. Ya, hanya mereka sudah mandiri masing-masing, mereka sudah ikut ke gereja masing-masing. Saya nggak bisa cawe-cawe lagi dong. Nanti dikira saya mau kepilih kan. Saya sudah serahkan ke gereja-gereja masing-masing. Bahkan yang mati juga sudah ada juga yang udah mati. Ya, kayak Yudi Mulyana, Ali Makrus, Yohanes Hadi itu kan sudah meninggal, juga ada yang meninggalnya juga ada. Gitu saudara ya. Jadi penginjil harus, kalau gereja cuma mau kumpul lagi, ya kumpul lagi. Ya ndak heran isinya gereja yang kumpul terus saudara, masalahnya banyak. Ruwet di dalam pasti, tak jamin banyak intrik politik di dalam. Tapi kalau gereja yang rajin penginjilan, coba nih komunitas kita nih, ya intrik-intrik itu hampir nggak ada. Kenapa? Kita udah capek dengan kita aktivitas kita keluar terus, nggak ada aktivitas di dalam, kumpul di dalam kita hampir nggak ada, ya kan? Kita nggak perlu gedung, rata-rata damar kasih keluar terus. Galarua sekarang lagi ke Lampung nih ya, Pak Santi Amer CS ini ya, dan kroni-kroninya sedang ke Lampung nyamperin GKKD saudara ya. Damaris capek mau intrik gimana, kita udah capek tiap hari kita bakso Sabtu, bakso Senin sampai Jumat ke pelayanan, ya kan, bagi-bagi makanan semua. Sampai kita mau cari hari buat kopdar aja gimana caranya tuh, kita susah sekali buat kumpul internal kita. Ya kita juga harus kumpul internal ya, makanya kita harus bikin nanti nggak jadi bulan Mei ya, kita rencana Juli karena persiapannya belum matang ya, supaya dapat tempatnya yang bagus yang enak ya. Bulan Juli kan juga pas liburan anak sekolah juga. Nah, perlu ya, kita kumpul perlu. Tetapi paling penting itu kita adalah pergi keluar. Kalau kumpul-kumpul terus nanti aniaya datang kayak di Yerusalem. Tapi masalahnya Indonesia memang harus aniaya karena gerejanya bandel ndablek. Ya, bandel ndablek, memang harus aniaya di Indonesia itu supaya keluar. Ya kan, kumpul dianiaya, nggak boleh bikin gereja, gerejanya kudu dibakar. Lihat, jangan nggak percaya omongan saya, saudara. Anda kumpul terus, Anda bangga dengan kumpul terus, bakar gerejamu nanti, nggak boleh ibadah, nggak boleh, supaya Anda jangan ibadah di dalam. Lihat gereja Kisah Para Rasul. Ya kan, kumpul, ketika mereka kumpul terus, nggak pergi keluar, digebuk supaya keluar. Karena mereka disuruh, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi mereka kumpul terus pergi di Yerusalem, so, digebuk. Akhirnya mereka ke Samaria, mereka pergi ke seluruh dunia. Ya kan? Akhirnya begitu kan? Ya memang harus digituin, harus digituin saudara ya. Nanti lihat ya, itu gereja yang kamu kenal itu kumpul terus. Nanti lihat aja nanti lama-lama bubar, intrik, ruwet, pokoknya begitu, sakit hati. Nanti tiba-tiba yang jadi mualaf. Karena gereja kumpul terus. Udah kumpul pamer harta lagi, ya kan? Pamer harta. Oke, lanjut ya. Terima kasih Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.